Umum Hari Nelayan Nasional ke-65 tahun 2025, Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi buka acara penyeleksian finalis Putri Nelayan hari ini, Kamis 24 April 2025. Penyeleksian para finalis Putri Nelayan Pelabuhan Ratu sebanyak 23 orang finalis dimulai sejak pagi hari, dihadiri oleh pemberi materi oleh Tatang dari Dinkes Kabupaten Sukabumi, Ibda Sandi Praja Kanit Kansel Satlantas Polres Sukabumi, Supendi Sekretaris Umum Hari Nelayan Nasional ke-65, Irwana dari Jasara Harja Samsat Pelabuhan Ratu, dan jajaran panitia acara pemilihan Putri Nelayan dan para peserta yang hadir yaitu 21 finalis Putri Nelayan Pelabuhan Ratu tahun 2025. Sementara ada 2 orang finalis yang berhalangan hadir, dan berikut ini liputan Rian Sabta Nurdiansyah SE Reporter Nasional Palapa TV selengkapnya. Dari mulai Garuda Besar, dari Polres, juga Selamat Pagi Pak, dan yang saya hormati dari Jasara Harja, yang saya hormati dari Dinas Kesehatan. Selamat pagi untuk semua yang saya cintai. Adik-adik, di hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, sekaligus hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, dalam rangkaian kegiatan Hari Nelayan Nasional ke-60 tahun, dan acara hari ini membekalan juga materi untuk pemilihan Putri Nelayan 2025, sekaligus kami buka. Terima kasih. Hanya itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berubah sudah tutup. Baik kakak-kakak. Selanjutnya PHBS yang lain barangkali akan kakak sampaikan. Sebetulnya kakak masih ada urutan visualisasi, tapi insya Allah akan kita sampaikan. Perilaku hidup yang lain biasanya adalah tentang perilaku hidup berisiko atau perilaku berisiko. Ya. Perilaku berisiko bisa diantara perilaku berisiko itu apa di zaman sekarang? Ada yang lain? Itu tadi yang disampaikan oleh kakak, ya. Dan di samping juga yang paling banyak sekarang adalah akan menggunakan medsos. Gambar lain tadi usia saya 3 tahun. Makanya saya ingin melanjutkan cita-cita dari orang tua. Dari masa sekolah itu saya masa-masa sulit sekolah itu, alhamdulillah saya bisa jadi polisi, ya. Jadi saya dulu itu daftar polisi itu 3 kali. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga gagal. Ya najar saya dulu sebelum saya masuk polisi kan harus ditepati ya. Dari situ saya setelah lulus saya menabung, saya sisihkan dari gaji ya. Alhamdulillah selama 14 tahun saya dinas bisa terkumpul uang, akhirnya saya bisa membangun sekolah. Pertama saya membangun 2 kelas dari hasil menabung dari polisi. Saya menabung dari hasil dari polisi itu 14 tahun saya nabung. Usia saya 3 tahun. Makanya saya ingin melanjutkan cita-cita dari orang tua. Dari masa sekolah itu saya masa-masa sulit sekolah itu, alhamdulillah saya bisa jadi polisi. Jadi saya daftar polisi 3 kali. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga gagal. Yang ketiga alhamdulillah masuk ya.
Nah, jadi pas yang daftar yang ketiga itu dulu saya pernah belajar. Jadi ya Allah, kalau misalkan saya punya nasib menjadi seorang polisi, saya ingin harus ditepati ya. Dari situ saya setelah lulus saya menabung, saya sisihkan dari gaji ya. Alhamdulillah selama 14 tahun saya dinas bisa terkumpul uang, akhirnya saya bisa membangun sekolah. Pertama saya membangun 2 kelas dari hasil menabung dari polisi. Nah, saya menabung dari hasil dari polisi itu 14 tahun saya nabung. Dari mulai keluarga besar dari Polres juga selamat pagi Pak, dan yang saya hormati dari Jasara Harja, yang saya hormati dari Dinas Kesehatan. Selamat pagi untuk semua yang saya cintai. Adik-adik, di hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, untuk memperkenalan materi dan lainnya. Sekaligus hari ini, hari Kamis tanggal 24 April 2025, rangkaian kegiatan Hari Nelayan Nasional ke nelayan sekaligus kami buka. Hanya itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha di negara. Terus di sekolah udah belajar kan anak-anak SMA ada perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta. Jadi kalau Jasa Raja itu termasuk salah satu perusahaan BUMN punya negara perusahaannya. Jasa Raja itu asuransi sosial yang menangani kecelakaan lalu lintas baik di darat, di laut maupun di udara. Jadi perusahaan Jasa Raja itu masih santunan meninggal dunia, santunan luka-luka, dan santunan serta maupun santunan penguburan kepada semua masyarakat Indonesia yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang meninggal orang tuanya berarti ada seorang anak. Terus yang meninggal anaknya berarti ada orang tua. Ya. Bagaimana nih agar bisa dapat Jasa Raja? Misalnya nih, kalian ada tetangga atau sama saudara yang mengalami kecelakaan lalu lintas nih, lagi naik motor di jalan, terus tiba-tiba tabrakan dengan mobil, itu bisa mendapat santunan dari Jasa Raja. Bagaimana caranya? Caranya itu syaratnya harus dilengkapi dulu. Syaratnya itu harus ada laporan kepolisian. Jadi begitu kecelakaan, pihak keluarga atau atas di Polres. Kalau di Polres Sukabumi adanya di depan kantor Polres Sukabumi di Jalan Jawai. Nah itu lapor tersebut, sudah lapor nanti keluar laporan polisinya LP, baru kita bisa membayarkan karena ini sudah terjamin sama usahanya sudah terjamin rupiah di laporan pihak kepolisian. Jadi nanti harus dilengkapi bikin buku tabungan karena kita sistemnya Jasa Raja sudah cashless, sudah ditransfer, nggak ada lagi itu bayar utang cash gitu uang langsung ke ahli waris. Jadi udah sistem ya dari bayar pajak ya betul. Jadi setiap kita bayar pajak kendaraan bermotor, baik itu mobil, truk, motor atau BPA, itu kita sudah ikut menyumbang bayar Jasa Raja. Namanya SPDK LLJ. Apa singkatnya? Singkatannya apa SPDK LLJ? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kalau mobil kita bayarnya SPDK LLJ itu 1 turun lagi 1, 2, 3 2
turun lagi. 1, 2, 3. Iya, oke. Pertama, iya boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Saditya dari SMA Mutiara. Bapak, Ibu, dan juga TikTok dihebohkan dengan ambulans yang tidak boleh membawa pasien gawat darurat, tidak diperbolehkan menerobos lampu merah. Jika informasi tersebut benar adanya, mengapa tidak boleh? Terima kasih. Ibu, mohon maaf. Dari Ibu cukup jelas saya memahaminya. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab, Bapak, Pak Tatang dan juga Bapak Sisi. Baik, KIP tadi sekalian saya tambahkan catatannya. Baik. Apa mau saya lupa terus gimana? Oh iya, sorry. Seseorang yang terkena infeksi salah. Sedikit lagi. Salah. Saya kasih kesempatan. Silakan buka HP-nya. Cari cepat. HIV virus hanya bisa diketahui melalui seorang terkena HIV virus hanya bisa diketahui. Oke, ini saya kalau Tes antibodi HIV mendeteksi antibodi yang dibentuk oleh tubuh sebagai respon terhadap infeksi HIV. Yang kedua, tes antigen atau antibodi kombinasi P24 antigen dapat mendeteksi HIV. cukup ke depan. Dan voice note-nya cara memeriksa HIV, cara mengetahui HIV. Satu. Oke, berdiri ya. Saya dari jasa raja, silakan dikasih pertanyaan. Pertanyaannya Ke depan. Silakan ya. Boleh dibawa, boleh dibawa. Mohon izin menjawab. Sebelumnya mohon memahami. Nama saya Siti Mahani, perwakilan dari Desa Cimanggu. Ada 4 tadi. Yang pertama ada Akasel, Regiden, Gapung, dan Rajawali. Ada berapa? 4. Yang pertama Ada Kamsel, Kamsel, ya, keamanan keselamatan lalu lintas. Yang kedua ada Regiden, surat SKCK seperti itu, yang ngurus seperti itu. Yang ketiga ada Gapung, penegakan hukum. Dan yang terakhir ada Raja Wali. Gapung seperti apa? Penegakan hukum. Seperti melakukan apa? Raja, patroli, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Raja Wali, pengawalan, patroli, dan pengamanan. Diturunkan. Sekarang kalian balik lagi ke aku. Yo. Boleh duduk lagi. Gimana tadi? Dalam sakitnya yang diberikan teman-teman. Enak kan? Sakit kan? Nah, jangan udah lagi kepaksa nih. Sakit kan? Ada yang sakit. Oke, apa-apa. Keren, tentang dulu. Aku suka semangat kalian yang ini. Kemarin, hari ini, sama. Jadi balance. Berbeda waktu kayak kalian seleksi. Berbeda waktu kayak kalian di awal-awal pembinaan ya. Pembelian materi pembimbingan. Kenapa itu? Kalian tuh aku rasa kurang semangat waktu kemarin. Di awal-awal. Nervous, campur. 1, 2, 3. Bisa memperkenalkan diri Pan, terus materi yang disampaikan tadi seperti apa? Assalamualaikum, selamat pagi, salam presisi. Baik, saya Ibda Sandi Praja, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sukabumi.
pada hari ini saya bersama dengan instansi terkait, Jasa Harja dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para finalis Putri Nelayan Pelabuhan Ratu tahun 2025 terkait keselamatan berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, dan hal-hal lain yang melanggar hukum. Oke. Untuk acara ini Pak, ada satu kisah inspiratif yang disampaikan oleh Bapak sendiri ya. Tadi disampaikan perjuangan Bapak sendiri dan mungkin ini jadi satu kisah yang mereka bisa tangkap gitu Pak. Seperti apa? Siap, betul Pak. Kemarin saya selain memberikan bimbingan penyuluhan kepada para finalis juga saya berbagi cerita terkait perjuangan saya dulu sebelum menjadi seorang polisi sampai menjadi seorang polisi dan mendirikan sebuah sekolah SMK Tunas Bayangkara. Jadi kami berbagi pengalaman dengan para finalis supaya mereka bisa menjadi role model selanjutnya, bisa menjadi sandi-sandi selanjutnya yang bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Dengan adanya seperti ini Pak, mungkin ada ke mereka juga ya, ilmu mungkin yang diterapkan dalam kehidupan. Terus lagi mungkin mereka akan lebih care lagi terhadap keselamatan diri khususnya untuk penggunaan helm gitu Pak ya. Betul Pak. Ya, mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini ya para mereka finalis bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, bisa memberikan ilmu-ilmu yang sudah kita berikan kepada teman-temannya dan kepada saudara-saudaranya atau keluarganya terkait keselamatan berlalu lintas ataupun penggunaan helm yang diutamakan itu untuk keselamatan. Amin amin. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi, terima kasih. Nanti untuk tanggal 21 Mei 2025. Sekarang dalam rangka untuk masih rangkaian kegiatan Hari Nelayan, yaitu pemilihan Putri Hari Nelayan untuk tahun 2025 masih berjalan dan hari ini pun dilaksanakan di gedung IKM Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sukabumi, Pulau Ratu. Alhamdulillah siang ini dilaksanakan berjalan lancar untuk melaksanakan kegiatan ini sampai hari besok 2 hari untuk pemilihan Putri Nelayan 2025. Oke Pak, mungkin hari ini di gedung IKM ini dihadiri oleh 3 narasumber Pak ya. Betul. Hari ini narasumber itu dari Dinas Kesehatan, dari Polres Sukabumi dan Jasa Harja, yaitu pembekalan juga materi untuk semua finalis, calon finalis Putri Nelayan 2025 yang akan dilaksanakan final nanti hari Minggu tanggal 27 April 2025. Nah, hari ini masih berjalan dalam rangka pembekalan materi juga yang lain-lainnya di gedung IKM Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Hari ini Pak sampai udah selesai mungkin pulang langsung para finalis ke rumah ya masing-masing. Untuk tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lain, tahun-tahun yang kebelakang, bahwa mulai tahun ini bahwa finalis setelah ada pembekalan materi tidak ada karantina. Sekali lagi saya tegaskan bahwa tahun ini untuk finalis calon Putri Nelayan 2025 tidak ada karantina, semua dikembalikan ke orang tua. Semua dikembalikan ke orang tua setiap hari dan nomor kontak orang tua semua keluarganya semua ada di panitia dan kami atas nama Sekretaris Umum yang ke-65 tahun 2025 mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mendukung, yang support atas terlaksananya rangkaian kegiatan Hari Nelayan tahun 2025 ini. Untuk puncaknya itu sendiri tolong disampaikan kembali Pak kepada masyarakat untuk acara ini kan terpilihnya Putri Nelayan tanggal berapa, terus acara puncaknya seperti apa? Kalau untuk terpilih nanti panitia Putri Nelayan untuk putrinya ya, nanti finalnya tanggal 27 April 2025 di Gedung Firanda.
Nah setelah itu puncak hari H-nya untuk karnaval 21 Mei 2025 yang akan digelar mulai start dari Pendopo menuju ke Dermaga Pelabuhan Ratu untuk Labu Saji dan standby semua para karnaval juga pawai iring-iringan itu finishnya di alun-alun Gado Bangkong Pelabuhan Ratu, Dermaga Pelabuhan Ratu. Hadir dari kementerian pada waktu. Mudah-mudahan semua pada diundang dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KDR,